tentang langkah-langkah Bapak Jokowi. Setidaknya aku memberi gambaran saja sama kalian semua. Ya, harap sabar, harap tenang. Langkah-langkah Bapak Jokowi ini sangat sakti. Ya, satu, Bapak Jokowi memborgol lawan politiknya dengan caranya. Makanya saya bilang harap sabar. Itu langkah pertama. Kedua, Bapak Jokowi meminta nanti pengesahan yang namanya undang-undang penyitaan aset itu terlaksana. Mungkin banyak juga orang-orang DPR, terutama orang-orang PDI itu banyak yang korupsi, nanti akan diobok-obok. Ya, kedua. Ketiga, yaitu tadi saya bilang sangat cantik bermain Bapak Jokowi. Catur udah dimulai. Ya, ingat kata-kata Bapak Jokowi, saya akan pertaruhkan jiwa raga saya demi bangsa ini, demi bangsa dan negara kita ini. Ingat ya, dengan cara apapun saya akan pertaruhkan separuh jiwa raga saya demi kebaikan bangsa ini. Ingat itu ya. Nah, jadi itu secara tidak kalian sadari Bapak Jokowi sedang memborgol lawannya. Ya, ingat kenapa Habib Lutfi ditugaskan untuk merangkul Prabowo, juga Gus Miftah disuruh tugaskan merangkul Prabowo. Ya, kalian paham watak yang namanya Prabowo seperti apa, pendukungnya seperti apa. Ya, karena Rizik berpihak ke yang namanya Anies. Ya tak? Orang itu orang sama. Kalau mereka ini gabung jadi satu, kalau Prabowo nggak naik bahaya. Itu yang saya omongin ya. Itu satu. Kedua, yang satu tadi kan udah saya kasihkan. Kedua, kalau misalnya Anies di atas yang namanya Prabowo elektabilitasnya, bro, Anies bisa maju lagi kalau walaupun Ganjar dan Bapak Mahfud menang, ya. Nah, kalau Anies di bawahnya Prabowo, Anies nggak bisa maju lagi, ya kan? Nggak bisa ikut ini lagi, paham ya? Jadi Prabowo juga nggak bisa ikut, umur otomatis yang namanya Bapak Ganjar dan Bapak Mahfud bisa 2 periode, paham ya? Yang minta 3 periode itu Gerindra, bro, ya teman-teman. Yang itu tadi saya sekali jawabannya. Bahaya, kenapa? Orang-orang besan yang ada maruk-maruk dengan harta itu ada di MPR, itu besan-besan. Ya, jangan lupa, besan-besan lah yang minta Jokowi 3 periode semua, agar mereka itu bertahan juga di MPR. Mau jadi apa negara kita? Ya, jadi pastikan langkah-langkah Bapak Jokowi ini mematikan langkah-langkah lawan. Ya, ingat, itu kasarnya. Kalau Anda masih penasaran semua, percayalah dengan Bapak Jokowi. Ingat janji Bapak Jokowi, saya akan pertaruhkan dengan cara apapun demi bangsa dan negara kita. Ya, ingat. Salam NKRI, salam ya kemajuan Indonesia maju bersama Ganjar dan Mahfud. Kita tetap untuk power buat Bapak Mahfud dan Bapak Ganjar. Ya, semoga cerminan pencerahan saya itu bagi orang-orang dari saya kasih tahu ya, semoga masuk ke dalam pikirannya. Oke ya, jangan lagi kalian berteriak, menghina, menghujat segala macam. Ayolah bersatu, harus bekerja sama, bro. Ya, kita harus bekerja sama. Lawan jadi kawan, kawan jadi lawan. Ya, percayalah dengan langkah-langkah Bapak Jokowi. Salam NKRI. Saya kira itu penjelasan dari Nyai Widya, penjelasan singkat tentang strategi yang diterapkan oleh Pak Jokowi. Semoga apa yang dikatakan oleh Nyai Widya sesuai dengan strategi yang diterapkan oleh Pak Jokowi, sehingga kekhawatiran kita selama ini bisa teratasi. Dan sahabat-sahabat,
perlu bersabar tunggu ending dari skenario yang diterapkan oleh Pak Jokowi. Saya yakin bahwa Pak Jokowi orang yang baik, orang yang cinta terhadap masyarakat dan negara kita ini. Bahkan beliau pernah berjanji bahwa akan mengorbankan jiwa dan raganya demi negara ini. Jadi tidak mungkin Pak Jokowi mempunyai niat yang buruk atau hanya berpikir soal dirinya sendiri tanpa berpikir soal masyarakat. Saya kira kita harus fokus terhadap Pak Ganjar dan Pak Mahfud, bagaimana agar beliau bisa menjadi presiden di 2024. Saya kira itu yang menjadi harapan kita bersama. Jangan mudah terprovokasi dari media-media luar, utamanya dari media kadrun, itu sangat berbahaya. Berpikir positiflah sehingga tidak melahirkan fitnah-fitnah dan mencaci orang yang belum tentu melakukan sebuah kesalahan dan orang yang tidak kita tahu apa maksud dan tujuannya. Jangan sampai Pak Jokowi memang melakukan hal tersebut, karena mengingat Bulawan saat ini sudah gencar-gencarnya memainkan isu-isu, apalagi konflik-konflik Palestina saat ini sudah dimanfaatkan oleh para kadrun. Jangan sampai sahabat-sahabat terkecoh terhadap kadrun yang selalu membawa nama agama di dalam ranah politik. Itu yang harus kita hindari, itu yang harus kita hilangkan dari NKRI ini, bagaimana agar tidak lagi menggunakan politik identitas. Saya kira hanya itu. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.